Nyambung dari video saya kemarin tentang Yesus adalah satu-satunya dalam kehidupan kita, dan kita bisa intim dengan orang yang menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Ternyata ada cerita menarik di kitab Matius 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Judul perikopnya adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Oke, ini cerita tentang Yesus membawa 3 muridnya naik ke atas gunung yang tinggi sekali. Ya, 3 muridnya adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan tiba-tiba waktu mereka sedang di atas gunung itu, muka Yesus berubah, bercahaya. Dan waktu murid-muridnya mulai melihat, Yesus sedang berbincang-bincang dengan 2 orang, Musa dan Elia. Dan tiba-tiba Petrus bereaksi. Petrus bereaksi bahwa, wow, Tuhan senang banget ya ada di sini. Saya bangun kemah ya, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan Alkitab jelas mencatat, waktu Petrus lagi ngoceh-ngoceh, ada awan turun, dan Petrus dan murid-murid yang lain sangat-sangat ketakutan. Ya, mereka sangat ketakutan. Dan dari dalam awan itu ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkan dia. Dari cerita ini kita bisa tangkap sebuah pelajaran. Petrus ingin mencoba untuk menomorsatukan Yesus dengan kedua orang tadi. Petrus ingin mencoba memberikan medali emas kepada Yesus, Elia, dan Musa. Dan waktu Petrus punya niatan seperti itu, awan turun. Dan dari dalam awan itu muncul suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkan dia. Kita semua mesti tahu bahwa di perjanjian lama, orang-orang terbiasa hidup dengan hukum Musa dan kitab nabi-nabi. Nah, ternyata waktu di gunung itu yang muncul Elia dan Musa, ini bukan suatu yang kebetulan. Ya, kenapa nggak Daud yang muncul, kenapa nggak Abraham yang muncul, kenapa nggak Gideon, kenapa nggak Salomo yang muncul, tapi yang muncul adalah Musa dan Elia. Sekali lagi kita mesti mengerti bahwa orang-orang di perjanjian lama terbiasa hidup dengan hukum Musa dan kitab nabi-nabi. Musa melambangkan hukum Taurat, Elia melambangkan kitab nabi-nabi, suara kenabian. Nah, hari ini kita mau dengerin yang mana? Karena Roma 10 ayat 17 jelas dikatakan bahwa iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan firman yang lain. Nah, seringkali kita orang-orang Kristen kita coba mencampur adukan semuanya. Akhirnya jadi nasi campur yang membingungkan. Jadi gado-gado yang membingungkan. Nah, hari ini saya ingin mengajak semua yang nonton video ini untuk kita mulai dengerin Yesus, oke? Karena iblis selalu memakai hukum Taurat untuk menuduh saudara. We're not done enough. Kita udah baca Alkitab 10 pasal, enggak, yang lain 11 pasal kok. Kayaknya enggak pernah cukup, karena kita selalu merasa mengasihi Tuhan harus dengan usaha kita. Itu yang diajarkan oleh hukum Taurat. Hari ini kita mesti tahu bahwa make sure, pastikan kita baca Alkitab karena kita tahu kita disayang sama Tuhan Yesus. Bukan karena usaha kita pengen sayang sama Dia, pengen mendapatkan sayangnya Tuhan Yesus. Tapi pastikan waktu saudara pelayanan, saudara baca firman Tuhan, saudara belajar firman Tuhan, kita di-drive dengan rasa saya disayang oleh Tuhan Yesus, saya diterima, saya diampuni oleh Tuhan Yesus. Lalu Elia melambangkan suara kenabian. Hari-hari ini muncul sekali banyak pelayan-pelayan Tuhan yang mengatasnamakan Tuhan. Mungkin saudara pernah dengar, saya ngelihat di alam roh harus jual rumah. Saya lihat di alam roh kamu harus jual mobil. Saya lihat di alam roh kamu harus membelikan saya mobil, dan seterusnya. Dan banyak orang Kristen seringkali takut sama suara-suara seperti ini. Ya, ingat, kita jangan sampai kayak Petrus. Kita mau menomorsatukan Yesus dengan hukumnya Musa, hukum Taurat, dan suara kenabian. Makanya Alkitab Perjanjian Baru mengatakan bahwa setiap nubuatan harus diuji. Dan kalau saudara baca baik-baik Perjanjian Baru, tugas Rasul dan para nabi adalah meneguhkan, bukan kata Tuhan ini, bukan kata Tuhan itu. Kamu harus jual rumah, saya lihat di alam roh, kamu harus misi ke benua Afrika, dan lain sebagainya. Lalu umat yang mendengar ketakutan dan merasa itu suara benar-benar dari Tuhan. Teman-teman guys, di perjanjian lama roh Allah ada di luar manusia. Dan roh Allah menghampiri manusia. Tapi semenjak hari Pentakosta, Roh Kudus sudah tinggal di dalam setiap kita, saya dan saudara. Dan bukan berarti Roh Kudus di dalam saya kelasnya lebih premium dibanding saudara. Tidak. Semua Roh Kudus di dalam kita kelasnya sama, premium. Dan dia nggak cuma diem, dia bicara buat saudara. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman-Nya Kristus. Suara di awan tadi di atas gunung kepada Petrus, dengarkan Yesus.
bukan dengerin yang lain. Jangan sampai kita mengkultuskan seorang hamba Tuhan. It's very dangerous. Kita mengkultuskan, kita menyamakan nabi, kita menyamakan pendeta sama Tuhan Yesus. Be very careful with this issue. Dengerin Yesus, boleh ada pendeta datengin saudara dan kasih nubuatan. Tapi please check, please cross check sama Roh Kudus yang di dalam kita. Jangan sampai kita telan gitu-gitu aja semuanya dan kita melakukan akhirnya kebodohan demi kebodohan yang kita harus lewati. So guys, sekali lagi, dengarkan Tuhan Yesus. Dengarkan Tuhan Yesus. Karena iman kita itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Loading kepala kita, loading iman kita bukan dengan pemberian, tapi loading iman kita dengan firman yang asalnya dari Tuhan Yesus. God bless.